Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun malam telah tiba, kota Divine Phoenix masih belum tenang. Para murid Phoenix masih terus bertahan dalam pencarian mereka untuk Yunce saat mereka mengerumuni tempat itu seperti sekelompok lalat tanpa kepala. Kerja keras seharian penuh telah membuat mereka semua cemberut dan marah, dan tak satu pun dari mereka berani kembali melaporkan temuan mereka. Karena itu, mereka menjadi semakin frustrasi dan tidak sabar, sampai pada titik di mana mereka mulai dengan paksa menerobos masuk ke berbagai serikat pedagang besar, sekte, ruang pengobatan dan bahkan daerah pemukiman, secara praktis menjungkirbalikkan semua tempat yang dapat menyembunyikan seseorang. Pengecualian tentu saja adalah Black Moon Merchant Guild. Terlepas dari semua upaya mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Yunce sekilas. Namun apa yang mereka capai adalah meningkatkan kemarahan penduduk Divine Phoenix City, meskipun tidak ada yang berani menyuarakannya. Baru ketika tengah malam tiba, pencarian akhirnya berakhir, namun, lampu di dalam sekte Divine Phoenix masih menyala terang. Fakta bahwa mereka tidak dapat menemukan jejak Yunce meskipun mengerahkan hampir seluruh sekte Divine Phoenix membuat mereka terkejut, menyebabkan suasana menjadi sangat tegang dan menindas. Feng Hengkong dan berbagai tetua tidak terkecuali, tidak satu pun dari mereka yang bisa tidur, jadi mereka semua berkumpul di aula utama Phoenix untuk berdiskusi tentang cara menangani seluruh urusan Yunce, mengingat bualan tidak percaya yang dibuat Yunce sebelum dia melarikan diri, dia pasti akan datang lagi besok. Kali ini, mereka harus melenyapkan Yunce bagaimanapun caranya. Keberhasilan Yunce dalam melarikan diri untuk pertama kalinya masih bisa dijelaskan karena mereka tidak siap dengan kecepatannya yang aneh. Jika dia benar-benar menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah mereka sekali lagi dan mereka masih gagal membunuhnya untuk kedua kalinya, maka seluruh benua langit yang mendalam akan memandang rendah sekte Phoenix suci mereka sebagai semacam lelucon besar, dan prestise mereka selama 5.000 tahun, akan sia-sia dalam satu pukulan. Setelah hari yang penuh kekacauan itu, kota Divine Phoenix menjadi sunyi senyap. Terutama di dalam sekte Phoenix suci, suasananya menjadi begitu menyesakkan, seolah-olah semua orang di sana direbus dalam panci bertekanan tinggi, membuat siapapun sulit bernapas. Orang-orang terus melihat ke arah kota Phoenix, namun setiap kali mereka melakukannya, mereka tidak lagi melihat patung Dewa Phoenix yang memancarkan kekuatan dan kekaguman. Di dalam sekte Phoenix ilahi, Feng Hengkong belum tidur sedikit pun dan dia juga belum melangkah keluar dari pintu sekte tersebut. Dia berdiri di pintu masuk aula utama Phoenix dengan kepala terangkat, menatap ke langit saat seluruh tubuhnya mengeluarkan aura ganas yang menimbulkan ketakutan di hati siapapun yang berada di sekitarnya. Patung Dewa Phoenix telah dihancurkan, dan putranya juga telah terbunuh. Namun, tidak hanya pelakunya, Yunce, yang berhasil melarikan diri, mereka juga gagal menemukan satu pun jejaknya meski mencari siang dan malam. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menunggu pihak lain muncul sekali lagi. Semua ini membuat kemarahan dan kebencian di hati Feng Hengkong mencapai titik terendah. Master Sekte, Penatua ke-38 Feng Yunzi, berbicara sambil berjalan ke arahnya. Apakah kamu sudah tahu di mana Yunce bersembunyi? Feng Hengkong bertanya dengan suara tanpa emosi, menunjukkan fakta bahwa dia tidak menaruh banyak harapan dalam hal itu. Feng Yunzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sudah sehari semalam, jadi sudah waktunya bagi kita untuk mengadakan upacara pemakaman pangeran ke-14. Bagian tengah alis Feng Hengkong tersentak dengan keras, seolah-olah ditusuk oleh semacam jarum. Feng Siluo tidak hanya meninggal, bahkan tidak ada satu pun jenazahnya yang tertinggal. Setiap kali Feng Hengkong memikirkan hal ini, dia merasa hatinya seperti terkoyak. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah dan muram,
kami belum menangkap Yun Ce. Kita perlu menggunakan nyawa dan darahnya untuk menghibur arwah Luo'er. Feng Yunzi menundukkan kepalanya dan menghela nafas pelan, saya mengerti. Kemarin kami benar-benar lengah, makanya dia berhasil kabur. Tapi jika dia mengunjungi kita lagi, kita pasti tidak akan membiarkan dia lolos dari jaring kita. Kami telah mencari siang dan malam, namun kami masih tidak dapat menemukan dan melacak Yun Ce. Dia jelas telah melarikan diri dari kota Divine Phoenix. Saat ini, setiap sudut kota sedang dipantau, jadi saat dia masuk ke wilayah kami akan segera menemukannya. Setelah itu terjadi, sekte tersebut akan segera diberitahu, dan kami hanya akan menunggu dia jatuh ke dalam tangan kita. Ada pergerakan sejauh ini? Feng Hengkong bertanya. Tidak ada saat ini. Feng Yunzi menggelengkan kepalanya sekali lagi, hari ini akan berbeda dari kemarin, karena kali ini, dia pasti akan sangat berhati-hati dalam pendekatannya. Sangat mungkin dia hanya akan bergerak di bawah naungan kegelapan. Kali ini, jika dia benar-benar muncul, saat dia memasuki kota kekaisaran kita pasti akan menyadarinya. Jadi saat dia mendekati kota Phoenix, kita hanya perlu beberapa saat untuk mendapatkannya. Ah, selamatkan aku, ayah kerajaan, selamatkan aku. Tiba-tiba, ratapan menyedihkan yang dipenuhi teror menusuk udara, itu mirip dengan petir yang mendarat di tengah-tengah kota Phoenix yang damai secara artifisial. Ekspresi Feng Hengkong dan Feng Yunzi mengalami perubahan drastis ketika semua tetua dan murid yang tersisa berkerumun di tempat terbuka untuk mencari sumber jeritan itu. Sebuah istana, yang berjarak setengah kilometer dari aula utama Phoenix, hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Terlebih lagi, itu adalah istana salah satu pangeran. Siluet seseorang yang sedang memegang ratusan meter di atas tanah terlihat di dalam pilar asap dan api yang membumbung ke langit. Raungan teror yang serak datang dari orang yang ditahan. Melihat dua sosok yang melayang di udara, semua orang di kota Phoenix memasang ekspresi teror yang tak henti-hentinya. Yun Ce, Pangeran ke-13, itu Pangeran ke-13. Orang yang berteriak ketakutan sebenarnya adalah Pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Shiken. Adapun orang yang menahannya tinggi-tinggi, yang mengejutkan adalah Yun Ce. Mata Yun Ce menyipit, dan wajahnya masih menunjukkan senyuman dingin dan mengejek yang sama dari kemarin saat dia dengan angkuh menatap semua makhluk hidup di bawahnya. Ini, tidak mungkin. Kapan dia, tidak mungkin. Pupil Feng Yunzi melebar hingga matanya hampir keluar, dia baru saja meyakinkan Feng Hengkong bahwa jika Yun Ce mengambil satu langkah pun ke Divine Phoenix City, mereka akan segera menyadarinya, apalagi Yun Ce bisa menyusup ke kota Phoenix. Namun, saat dia selesai berbicara, Yun Ce sebenarnya telah muncul di tengah kota Phoenix, dan dia bahkan memegang Pangeran ke-13 Feng Shiken di tangannya. Dari kota Divine Phoenix hingga istana pribadi Pangeran ke-13, dan bahkan hingga Pangeran ke-13 jatuh ke tangan Yun Ce, semua ini terjadi tanpa ada satu orang pun yang menyadarinya. Para hegemoni yang menguasai 7 negara langit yang mendalam, mereka yang berada di jantung Kekaisaran Phoenix Ilahi, sebuah sekte yang telah bertahan selama 5.000 tahun dan telah mendekati status tanah suci, sebenarnya seperti taman bermain bagi Yun Ce. Dengan suara gemetar, Feng Yunzi terus menggumamkan kata-kata, tidak mungkin, dan semua tetua dan murid Phoenix yang berkumpul juga menatap ke langit dengan rasa tidak percaya. Feng Hengkong, 1 hari lagi telah berlalu dan kita bertemu lagi. Saya mengatakan bahwa saya akan datang lagi hari ini, dan saya telah menepati janji saya. Yun Ce menatap Feng Hengkong sambil terus membiarkan Feng Shiken menjerit dan menggeliat di udara. Ada alasan bagus untuk memilih Feng Shiken sebagai targetnya hari ini. Yun Ce adalah orang yang akan membalas setiap penghinaan dan cedera, dia tidak akan pernah melupakan hari ketika Pangeran ke-13 mencoba merusak pernikahannya dengan Chang Yue.
Dan bagaimana pangeran ke-13 dengan arogan menyatakan bahwa dia hanya merapikan urusan keluarga ketika diminta untuk menjelaskan tindakannya, namun, karena Yun Che masih terlalu lemah dan juga harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dia tidak dapat membunuh Feng Shiken hari itu. Namun hari ini adalah cerita yang berbeda. Dia melanjutkan, sayang sekali orang-orang dari Sekte Divine Phoenix Anda tidak memiliki sopan santun. Aku mempunyai masa lalu yang indah berjalan jauh dari kota Blue Wind ke kota Phoenix, tapi tidak ada satu orang pun yang mau repot-repot menyambutku. Ah, cara Sekte Divine Phoenix memperlakukan tamunya benar-benar mengecewakanku. Sebenarnya, tidak sulit bagi Yun Che untuk menyusup ke kota Phoenix tanpa ketahuan. Sebelum memasuki kota, dia telah menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, dia membunuh salah satu murid Divine Phoenix yang berkeliaran sendirian. Dan menggunakan pegangan mendalamnya untuk mendapatkan kembali ingatannya sebelum menyamar sebagai orang yang dia serang dan angkuh ke kota Phoenix, tubuhnya sudah secara alami melepaskan aura Phoenix, terlebih lagi, penampilan, ingatan, dan aura energinya yang dalam. Semuanya benar-benar tanpa cacat. Bahkan Feng Hengkong sendiri tidak akan menyadari ada yang salah jika dia berjalan melewati Yun Che, jadi wajar saja jika tidak ada orang lain yang tahu. Turunkan Pangeran ke-13. Tetua Sekte Divine Phoenix terdekat meneriakinya dengan bibir gemetar. Wajah Feng Hengkong berubah menjadi hijau seluruhnya, adegan Feng Siluo dibakar oleh Yun Che sehari sebelumnya terlintas di depan matanya. Dan hari ini, salah satu putranya jatuh ke tangan Yun Che. Dia menunjuk ke arah Yun Che dan meraung ke arahnya dengan kemarahan yang luar biasa sehingga hampir seluruh sel di tubuhnya bergetar hebat. Yun Che, jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, kami pasti akan menjadikanmu membayar harga yang 1.000.000 kali lebih buruk dari ini. Haha, sepertinya kamu sudah berulang kali mengucapkan kata-kata itu kemarin, tapi itu tidak menimbulkan efek berdarah sama sekali. Ketika tiba saatnya putra Anda meninggal, pada akhirnya dia tetap mati. Bahkan jika kata-kata Feng Hengkong 100 kali lebih berbisa, itu masih gagal untuk mengintimidasi Yun Che sedikit pun. Dia melanjutkan dengan suara ceria, tetapi kamu tidak perlu terlalu gelisah. Bagaimanapun juga, kamu adalah kaisar dari Divine Phoenix Nation, jadi apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meninggalkan martabat yang menyertai status agungmu, bukan? Lagi pula, anakmu ini belum mati. Tapi tentu saja, jika Anda masih bersikeras untuk keras kepala, saya tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Ayah kerajaan, selamatkan aku, selamatkan aku. Semua kekuatan di tubuh Feng Shiken telah disegel, dan saat ini, dia bahkan tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Yun Che. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengeluarkan teriakan minta tolong yang menyedihkan. Selama perjalanannya ke Blue Wind Nation, dia sudah sangat mengenal kekejaman Yun Che, dan kemarin, Feng Siluo telah kehilangan nyawanya secara menyedihkan di tangan Yun Che. Feng Shiken sangat jelas bahwa orang di hadapannya adalah iblis sejati. Yun Che tentu saja tidak menggertak ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawanya. Ancaman dari Sekte Phoenix Suci, yang cukup untuk menakuti semua sekte lain di 7 negara, tidak berpengaruh sama sekali padanya. Diam, kamu adalah Pangeran Phoenix Ilahi, kapan kami telah mengajarimu untuk mengemis demi hidupmu dengan cara yang begitu remeh dan rendah? Anda baru saja membuang semua martabat yang tersisa dari Sekte Phoenix Ilahi kami. Feng Hengkong berteriak dengan suara marah, namun suara itu sudah mulai bergetar. Dia telah menahan amarahnya selama sehari semalam, berniat menunggu Yun Che, sebelum membalaskan dendam putranya dengan secara pribadi menyiksa Yun Che sampai mati. Tapi saat ini, Yun Che sekali lagi muncul di hadapannya, dan meskipun energi berputar di sekelilingnya yang mengubah ruang dari tempatnya berdiri, dia tidak dapat bergerak.
Karena salah satu putranya telah jatuh ke dalam genggaman Yunce. Penatua Agung Feng Feili dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Feng Hengkong, Master Sekte. Yunce ini jelas orang gila, dan dia mampu melakukan apa saja. Sekarang pangeran ke-13 telah jatuh ke tangannya, Anda pastinya tidak boleh melakukan apapun yang mengganggunya. Satu-satunya alasan mengapa dia belum menyakiti pangeran ke-13 adalah agar dia bisa memaksa kita untuk menuruti tuntutan yang dia berikan. Kemarin, kita harus berpura-pura beradab untuk saat ini dan menyetujui semua tuntutannya, sampai kita dapat mengamankan pangeran ke-13 lagi. Kita telah kehilangan pangeran ke-14, jadi kita pasti tidak bisa kehilangan pangeran lagi. Meskipun jaraknya lebih dari 5 km, dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dan niat membunuh Feng Hengkong. Puluhan tetua terbang ke langit dari tempat mereka berada sebelum kejadian ini, dan mereka semua naik ke lokasi Yunce, membentuk lingkaran besar di sekelilingnya. Feng Feili menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, Yunce, untuk berpikir bahwa kamu tidak hanya mampu menyusup ke Sekte Phoenix Suci kami tanpa terdeteksi, tetapi kamu juga mampu menangkap pangeran ke-13. Tindakan Anda telah membuktikan betapa luar biasa Anda, dan hari ini, kami tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Namun, itu selama Anda bersedia membebaskan pangeran ke-13. Selain itu, Sekte Divine Phoenix bersedia mematuhi ketiga syarat yang Anda usulkan kemarin. Para murid Phoenix yang berkumpul semuanya tertegun sejenak, sebelum mereka bisa sadar kembali. Mengingat prestise dan posisi Sekte Divine Phoenix, mereka pasti tidak akan menyetujui salah satu dari tiga syarat yang diajukan Yunce kemarin, sudah jelas bahwa Tetua Agung hanya mengulur waktu. Mengingat kekejaman Yunce, ini memang satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka. Begitu mereka berhasil menyelamatkan pangeran ke-13, apapun yang akan terjadi setelah itu sepenuhnya berada di luar kendali Yunce. Oh, tiga syarat itu kemarin, Yunce bertanya-tanya saat matanya bersinar dengan kegembiraan yang berbahaya dan kejam, apa yang harus dilakukan tiga syarat kemarin. Ingatan Tetua Agung tampaknya sedikit rusak, karena kemarin, saya dengan jelas menyatakan bahwa tiga syarat yang saya usulkan kemarin adalah kesempatan paling murah hati yang pernah saya, Yunce, berikan sepanjang hidup saya. Itu adalah kesempatan terbaik yang ingin saya berikan kepada Anda, namun Anda semua menolak untuk bersikap bijaksana. Mungkinkah Anda cukup bodoh untuk percaya bahwa syarat yang akan saya usulkan hari ini ada hubungannya dengan syarat yang saya usulkan kemarin? Energi di dalam tubuh Feng Hengkong meledak keluar, dan dua pilar tebal aula utama Phoenix di belakangnya langsung hancur akibat benturan tersebut. Feng Feili dengan cepat menatap Feng Hengkong sekilas saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia menjawab, baiklah kalau begitu Anda dapat melanjutkan untuk memberi tahu kami syarat yang akan Anda ajukan hari ini. Kamu memang pilihan yang tepat untuk menggantikan Feng Feiyan sebagai Tetua Agung, ini benar-benar menyegarkan. Kata Yunce dengan ekspresi kekaguman, sebelum membalik telapak tangannya, mengangkat Feng Shiken lebih tinggi lagi ke udara, menyebabkan dia mengeluarkan ratapan yang bahkan lebih menyedihkan dari yang sebelumnya. Kalau begitu sebaiknya kalian semua angkat telinga dan dengarkan. Syarat pertama adalah dalam waktu 25 hari, seluruh tentara Divine Phoenix harus keluar dari wilayah Blue Wind Nation milikku. Tidak ada satu orang atau sehelai rambut pun yang tertinggal. Terlebih lagi, kamu tidak diperbolehkan menginjakkan kaki ke Blue Wind Nation-ku selama 200 tahun ke depan. Syarat kedua adalah Feng Hengkong harus secara pribadi menulis surat permintaan maaf atas kejahatan yang telah dia lakukan terhadap negara angin biru kita, dan surat ini harus ditunjukkan kepada dunia. Selain itu, saya akan meminta semua tetua Sekte Phoenix untuk secara pribadi menulis surat permintaan maaf juga untuk dikirimkan ke keluarga Kekaisaran Blue Wind,
sebelum secara pribadi turun untuk meminta maaf atas kejahatan Anda. Syarat ketiga adalah mengirim 2 miliar koin ungu ke Blue Wind Nation sebagai kompensasi. 3 syarat yang diajukan Yun-che masih berkaitan dengan penarikan pasukan, permintaan maaf resmi, dan kompensasi. Namun setiap syaratnya jauh lebih parah daripada yang diajukan sehari sebelumnya, dan tuntutan mengenai kompensasi sangatlah berat karena jumlah yang diminta hari ini adalah 2 kali lipat dari jumlah yang diminta kemarin. Kali ini bahkan murid Phoenix yang paling rendah pun begitu dipenuhi amarah sehingga tubuh mereka gemetar sehingga tidak perlu menyebutkan reaksi Feng Hengkong. Tapi, Yun-che bahkan belum selesai berbicara. Syarat keempat adalah menyerahkan kota giok merah yang terletak di bagian timur laut negara Phoenix Suci kepada negara angin biru. Mempertahankan toleransi yang sangat besar, Feng Feili bernegosiasi dengan Yun-che. Hampir setiap kali dia bernapas, dia harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus tenang, dan tidak boleh mudah tersinggung. Meski begitu, saat kondisi keempat Yun-che diteriakkan, kedua matanya terbakar amarah, dan dia hampir memuntahkan darah dari tenggorokannya. Bagi suatu negara, menyerahkan suatu wilayah tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar. Bagaimana Divine Phoenix Empire-nya bisa mengalami penghinaan seperti itu? Yun-che, jangan melangkah terlalu jauh. Pergi terlalu jauh. Yun-che dengan muram menjawab, dibandingkan dengan serangan besar Divine Phoenix yang menyerang Blue Wind, aku lebih baik hati daripada orang-orang suci dalam legenda. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Feng Hengkong, lalu mencibir pada wajah mengerikan yang berubah menjadi hitam kehijauan. Master Sekte Phoenix, kamu seharusnya sudah mendengar keempat kondisi ini dengan keras dan jelas. Saya akan memberi Anda 5 napas waktu untuk mempertimbangkannya. Jika kamu mendengarkan dengan patuh, anakmu ini bisa hidup dan aku tidak merasa perlu datang lagi besok. Namun, jika kamu masih tidak berterima kasih seperti kemarin, maka aku hanya bisa langsung membunuhnya. Sejak awal, Yun-che hanya menunjukkan ekspresi kusam, dan dia bahkan tersenyum sedikit lembut. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat santai. Meskipun dia marah sampai semua pembuluh darah di tubuhnya hampir pecah, Feng Feili tetap menggunakan tekad paling kuat yang dia miliki sepanjang hidupnya untuk tetap tenang, karena saat ini, kehidupan Feng Shiken adalah prioritas utama. Tidak peduli kondisi apa yang diajukan Yun-che, dia harus menyetujuinya terlebih dahulu. Karena takut Feng Hengkong akan meledak, dia dengan cepat menjawab, kehidupan Pangeran Phoenix ilahiku lebih penting daripada apapun di dunia ini, oke. Sekte Divine Phoenix ku dapat menyetujui 4 syarat yang telah kamu ajukan, namun, kalau begitu, itu bagus sekali. Yun-che segera berbalik, menatap Feng Feili dengan wajah berseri-seri dan memotong kata-katanya kemudian dengan suara arogan, seorang tetua agung Phoenix sepertimu jauh lebih menghargai daripada Master Sekte Phoenix yang memuakkan itu. Karena kamu sudah setuju, maka tidak ada alasan bagiku untuk membunuh pangeran ke-13mu yang berharga. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih sederhana. Dia sedikit mengendurkan tangan kirinya yang memegang Feng Shiken sambil perlahan-lahan mengulurkan jari dari tangan kanannya yang terangkat. Aku akan memberimu 10 napas. Kirimkan transmisi suara ke pasukanmu yang ditempatkan di Blue Wind-ku untuk kembali ke sini. Sekte Phoenix Ilahi Anda memiliki giok transmisi suara kualitas tertinggi sehingga mungkin bahkan tidak memerlukan 10 napas. Lalu, Yun-che mengulurkan jari kedua. Segera buatkan pena Master Sekte Phoenix-mu surat permintaan maaf, tidak apa-apa jika kamu menulisnya di sini saja. Setelah Anda menyelesaikannya, ingatlah untuk mencapnya dengan segel Phoenix, lalu biarkan Master Sekte Phoenix Anda membacanya dengan lantang di depan umum. Dengan kekuatan mendalam Master Sekte Phoenix yang tak tertandingi, mentransmisikannya lebih dari 100 km seharusnya cukup mudah.
Aku akan memberimu waktu 30 napas lagi untuk menyusun dokumen tentang penyerahan kota Giok Merah. Stempel dengan segel Phoenix dan serahkan langsung padaku. Ini sangat mudah. Terakhir, aku akan memberimu 15 menit lagi untuk menyiapkan 20 miliar koin ungu yang dalam. Demikian pula, Anda akan menyerahkannya kepada saya secara langsung. Tidak ada satu koin pun yang hilang. Setelah itu, Pangeran ke-13-mu akan bisa hidup dengan damai. Juga, kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Pastinya jangan melebihi jumlah waktu yang baru saja kuberikan padamu juga, bahkan tidak sedikit pun. Bagaimana mungkin Yunce tidak mengetahui apa sebenarnya yang direncanakan kelompok ini? Jika menipunya semudah itu, maka dia tidak akan mampu bertahan sampai hari ini. Ekspresi Feng Feili yang sudah jelek segera berubah menjadi lebih buruk lagi. Yunce, kamu, jangan memaksakan sesuatu terlalu jauh. Oh, dan apa maksud dari Tetua Agung? Yunce berkata sambil tersenyum dingin, baru saja, kamu secara pribadi menyetujui 4 syarat yang aku usulkan. Apa yang baru saja saya katakan sepenuhnya sesuai dengan 4 syarat yang saya ajukan, dan saya tidak berusaha melampauinya sedikit pun. Jadi apa maksud dari ekspresi wajah Tetua Agung? Mungkinkah janji tanpa pamrih dari Tetua Agung kepadaku beberapa saat yang lalu sebenarnya hanya sekedar basa-basi? Yunce, Anda, Feng Feili meraung marah, seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia diliputi amarah yang begitu besar sehingga dia tidak dapat berbicara lebih jauh. Feili, jangan buang kata-kata lagi padanya. Feng Hengkong akhirnya berbicara, dan tidak peduli apakah itu ekspresi atau suaranya, mereka menjadi agak dingin dan tenang. Tatapannya terfokus dan intensif, tapi matanya tidak tertuju pada Yunce. Sebaliknya, mereka menimpa Feng Shiken, yang wajahnya dipenuhi rasa takut dan memohon, "Cener, dengarkan aku. Anda adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Phoenix ilahi kami, dan di dalam tubuh Anda mengalir garis keturunan Phoenix yang paling mulia. Kita bisa mati tapi kita tidak boleh menyerah. Kita juga tidak boleh mempermalukan ketenaran dan prestise selama 5.000 tahun yang dimiliki oleh Kekaisaran Phoenix suci kita. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Kami pasti, secara pribadi akan membalaskan dendammu. Semuanya, bersiaplah untuk membunuh Yunce." Saat suara Feng Hengkong turun, transmisi suara yang datang darinya meledak di telinga para tetua Phoenix seperti petir. Namun, tidak satu pun dari mereka langsung bergerak karena mata mereka dipenuhi dengan konflik dan keraguan yang mendalam. Orang dalam genggaman Yunce bukan hanya murid Divine Phoenix biasa, tapi seorang pangeran. Tapi segera, pilar api Phoenix melesat ke langit saat Feng Hengkong langsung bergegas menuju Yunce. Gelombang energi yang mengejutkan jelas dihasilkan oleh semua energi dalam di tubuhnya yang melonjak keluar. Semua tetua yang berkumpul dari Sekte Phoenix Ilahi tidak bisa lagi ragu-ragu juga. Mereka semua menjerit pelan saat api Phoenix menyala di tubuh mereka saat mereka menyerang secara bersamaan. Dalam sekejap, banyak pilar api dengan cepat berkumpul di lokasi Yunce saat tekanan mengerikan melanda seluruh kota Phoenix. Orang yang meratap bukanlah Yunce, melainkan Feng Shiken yang berada dalam genggamannya. "Ayah kerajaan, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Hahaha, Yunce, yang telah dikepung dari segala sisi dan sepertinya sudah mencapai ujung tambatannya, malah tertawa liar. "Feng Hengkong, kamu berpikir bahwa dirimu yang rendahan layak atas semua ketenaran yang telah kamu peroleh dalam hidup ini. Apa menurutmu dirimu yang rendahan ini punya kualifikasi untuk berdiskusi tentang garis keturunan Phoenix? Ada sesuatu yang sebaiknya kamu ingatkan pada dirimu sendiri saat ini. Bukan aku yang membunuh kedua putramu. Orang yang membunuh mereka adalah kamu, Feng Hengkong. Ini adalah karma yang kamu tuai atas semua tindakan jahat yang telah kamu lakukan terhadap Blue Winku.
Selanjutnya, ini baru permulaan. Serang. Feng Hengkong meraung. Apakah itu Feng Hengkong atau berbagai tetua dari Sekte Phoenix Ilahi? Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekati Yun Ce. Sebaliknya, api Phoenix di tubuh mereka meledak dengan keras ke arah luar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, udara di atas kota Phoenix diselimuti lautan api. Api Phoenix, yang berasal dari puluhan tuan, sangat panas, tebal dan ganas, dan sepenuhnya menghalangi cahaya matahari. Terlebih lagi, bahkan ruang di area tersebut telah berubah bentuk. Tak satu pun dari mereka yang melupakan kecepatan yang ditunjukkan Yun Ce kemarin, jadi mereka tidak menunggu dia muncul. Sebaliknya mereka mengintensifkan api Phoenix mereka hingga batasnya dan sepenuhnya membekap area luas itu dengan api. Bahkan jika kecepatan Yun Ce 10 kali lebih cepat dari yang dia tunjukkan, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kebakaran besar ini. Master Sekte Phoenix dan semua tetua Sekte Phoenix yang hadir telah menyerang pada saat yang bersamaan. Formasi pertempuran semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah Sekte Divine Phoenix. Meskipun kekuatan mendalam Yun Ce hanya berada di alam kaisar yang mendalam, dia masih merupakan satu-satunya musuh yang paling dibenci dan dibenci oleh Sekte Divine Phoenix yang pernah dihadapi. Ketika lautan api Phoenix ini menelan Yun Ce, mereka juga secara alami menelan Feng Shiken pada saat yang bersamaan. Mereka yakin bahwa Yun Ce pasti tidak akan bisa melarikan diri dari lautan api hidup-hidup, oleh karena itu kematian Feng Shiken bahkan lebih merupakan kesimpulan sudah pasti. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan nyawa pangeran lain dalam upaya mereka untuk membunuh Yun Ce, dan bahkan jika Yun Ce benar-benar mati, dia akan meninggalkan noda penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapus dari sejarah Divine Phoenix. Sekte. Tapi pada akhirnya, Sekte Divine Phoenix tidak, dan pada kenyataannya, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyadari bahwa, hanya mengandalkan api Phoenix tidak akan dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Yun Ce. Ironisnya, api dan aura yang sangat tebal dan ganas memberikan perlindungan terbaik baginya untuk melarikan diri dengan selamat. Feng Shiken dengan santainya dilempar ke samping oleh Yun Ce dan bahkan jika Feng Shiken berada dalam kekuatan penuh, dia hanya akan bertahan dalam kebakaran ini tidak lebih dari 3 napas. Dengan demikian, Feng Shiken, yang seluruh kekuatannya disegel oleh Yun Ce, hanya bisa mengeluarkan satu jeritan menyedihkan terakhir sebelum dia benar-benar dilahap oleh api. Sama seperti Feng Shiluo sebelumnya, tubuhnya telah terbakar menjadi abu kecil dan hampir tidak ada yang tersisa. Namun perbedaan antara kedua kasus tersebut adalah Feng Shiluo dibunuh oleh api Phoenix milik Yun Ce, sedangkan Feng Shiken dibunuh oleh api Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi miliknya. Dengan menggabungkan bayangan patah Dewa Bintang dengan petir Fatamorgana ekstrim, Yun Ce melesat ke atas lautan api dan langsung lolos dari kurungannya. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar menerobos blokade yang telah ditetapkan oleh para tetua Sekte Phoenix, dan setelah itu, dia langsung menembak ke arah timur seperti anak panah. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Phoenix, benar-benar binatang berwajah manusia yang hatinya dipenuhi kejahatan. Tidak kusangka kamu bahkan akan membunuh putramu sendiri. Mungkin tidak ada sedikit pun abu yang tersisa setelah pangeran ke-13 yang malang itu secara pribadi dibakar oleh api ayahnya sendiri, hahaha. Yun Ce, yang menggunakan Extreme Mirage Lightning, telah mencapai kecepatan yang membuat semua orang yang hadir merasa putus asa. Dalam sekejap mata, dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka dengar adalah tawa mengejek yang dalam dan liar yang ditinggalkan Yun Ce setelahnya. Ini, tidak mungkin, bagaimana dia bisa lolos dari itu, tidak mungkin. Semua tetua Phoenix benar-benar tercengang. Adegan ini membuat mereka begitu linglung dan kaget, sehingga dampaknya tidak kalah dengan Yun Ce yang muncul tanpa pemberitahuan di tengah kota Phoenix. Baru saja,
Master Sekte Phoenix dan semua tetua yang hadir telah mengaktifkan formasi besar api Phoenix. Di bawah kekuatan seperti ini, bahkan jika itu adalah seseorang yang telah mencapai puncak alam mendalam Tyrant, orang itu masih akan menjadi abu dalam hitungan detik, dan secara logika, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Tidak peduli seberapa kuat Yun Ce, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan terluka parah, namun, kecepatan yang dia tunjukkan dalam pelariannya secepat kemarin, dan suaranya juga memekakkan telinga dan memekakkan telinga, menggetarkan jiwa. Belum lagi menerima luka berat, bahkan tidak ada tanda-tanda kalau dia terluka sama sekali. Sebaliknya, aura Feng Shiken telah lenyap sepenuhnya di lautan api. Feng Feili turun dari langit dan tiba di sisi Feng Hengkong. Saat dia berbicara, setiap otot di wajahnya bergerak-gerak dengan keras. Sekte Master, haruskah kita mengejar? Kecepatan tak tertandingi dan mengerikan yang ditunjukkan Yun Ce bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Faktanya, Feng Feili tidak sepenuhnya yakin bahwa bahkan pensiunan Kaisar Agung, yang tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun, dan yang juga merupakan Master Sekte sebelumnya dapat mengimbangi kecepatan Yun Ce. Puff! Tubuh Feng Hengkong sebentar bergoyang, sebelum sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Master Sekte, Feng Feili buru-buru menangkap Feng Hengkong, semua tetua dan pangeran yang berkumpul menjadi pucat saat mereka tersandung dan bergegas ke sisi Feng Hengkong. Di depan matanya sendiri, dua putranya telah terbunuh dalam 2 hari terakhir, dan Feng Hengkong akhirnya mengerti apa artinya hatinya terbakar amarah yang luar biasa. Wajahnya menjadi pucat pasi dan matanya menjadi kabur dan redup saat dia menatap api yang berkobar di langit. Tidak ada satu pun jejak Feng Shiken yang tersisa, dan dalam kesedihannya. Ayah kerajaan, mohon redakan amarahmu agar tidak mempengaruhi kesehatanmu. Kematian kakak ke-13 dan kakak ke-14, kami pasti akan membuat Yun Ce membayar mereka kembali 1 juta kali lipat. Feng Ximing berkata dengan suara cemas. Kami baik-baik saja, baik-baik saja. Feng Hengkong menepis lengan yang menopangnya dan perlahan berdiri tegak. Tapi dia hanya berdiri di sana, menatap ke kejauhan, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ayah, haruskah kita, pangeran kedua Feng Shikang berkata dengan suara hati-hati, haruskah kita meminta kakek keluar dari pengasingan? Kata-kata Feng Shikang menggugah saraf semua orang yang hadir, karena gagasan ini baru saja muncul di benak setiap orang secara bersamaan. Feng Feili menghela nafas berat, menyatakan, dalam hal kekuatan, tidak ada dari kita yang takut pada Yun Ce. Namun, kecepatannya hanya, kemungkinan besar itu adalah petir Fatamorgana ekstrim dari klan Dewa Pencuri. Di masa lalu, meskipun Hua Minghai baru berada di tahap akhir alam mendalam langit, masih sulit bagi kami untuk menangkapnya. Terlepas dari kekuatan Yun Ce, kecepatannya jauh lebih besar dari Hua Minghai. Terlebih lagi, dengan betapa jahatnya kemampuannya, mereka bahkan tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Meskipun ini mungkin mengganggu Grandmaster Sekte, dan menyebabkan dia merasa kecewa dan marah, jika pangeran lain masih jatuh ke tangan Yun Ce lagi. Master Sekte, masalah ini hanya bisa disalahkan pada ketidakmampuan kita, kata Feng Feili dengan malu. Yun Ce tidak berani melawan kita secara langsung. Dia hanya berani menangkap anak-anakku untuk memerasku. Feng Hengkong berbicara dengan sangat lambat, dan ketenangan suaranya menyebabkan hati semua orang bergetar. Apakah dia percaya bahwa aku tidak mampu menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya? Penonton para tetua dan pangeran tiba-tiba menjadi linglung. Master Sekte, maksudmu? Tentara dimusnahkan oleh tangan Yun Ce. Namun, saat ini, Yun Ce ada di sini. Tidak ada cara baginya untuk melindungi kota kekaisaran Blue Wind. Feng Hengkong menggemeretakkan giginya. Kirimkan perintah ke pasukan timur dan barat yang masih berada di Blue Wind.
Suruh mereka mengirim setidaknya 200.000 tentara dari perkemahan terdekat ke kota Blue Wind Imperial, dan memulai serangan kecepatan penuh. Mereka harus tiba sebelum matahari terbit besok. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, rebut saja kota Kekaisaran Blue Wind. Pembantai semua orang yang tinggal di kota. Hanya permaisuri itu yang harus selamat. Kata-kata Feng Hengkong menyebabkan pikiran semua orang bergetar, sebagian besar awan gelap di dada mereka langsung menghilang juga. Jelas alasan Yun Ce datang kali ini adalah demi Blue Wind Nation. Meski mereka tidak bisa menangkapnya, mereka memang bisa dengan mudah menangkap kelemahannya. Tanpa perlindungan Yun Ce, mustahil bagi tentara Divine Phoenix untuk merebut kota Kekaisaran Blue Wind, dan juga permaisuri Chang Yue, istri resmi Yun Ce. Ayah kerajaan memang bijaksana, putra ini akan segera mengirimkan instruksi. Feng Ximing segera pergi. Sekte Master memang bijaksana. Mari kita ambil alih kota Kekaisaran Blue Wind dan tangkap permaisuri Chang Yue. Setelah itu, mari kita lihat apakah Yun Ce masih bisa begitu sombong. Feng Feili berkata dengan penuh kebencian.